Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitasi kelompok tani HKM dalam persiapan kegiatan pemanenan dan pasca panen agroforestry porang di Gunung Kidul, Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fadilah dengan nomor pokok 19 14 15 10 95, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari kelas C. Baik, adapun yang akan kita bahas dalam bahasan ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, setelah itu adalah kesimpulan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Jadi, teman-teman, tanaman porang merupakan umbi-umbian dari spesies Amorphophallus muelleri yang termasuk dalam famili Araceae atau famili talas-talasan. Selanjutnya, tanaman porang ini juga memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan tanaman jenis umbi-umbian yang lainnya. Yang pertama, ciri-ciri tersebut adalah batangnya tegak, kemudian lunak, halus berwarna hijau atau hitam dengan bercak putih, dengan batang tunggal yang dapat dikatakan sebagai batang semu. Selanjutnya, untuk umbi porang sendiri, ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu adalah umbi batang yang terdapat dalam tanah, dan yang kedua adalah umbi bulbil atau bisa dikatakan juga umbi katak yang terdapat pada pangkal cabang atau dari tangkai daun. Selanjutnya adalah manfaat porang. Porang sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yang pertama adalah bahan baku dalam pembuatan tepung. Tepung hasil porang merupakan tepung hasil olahan umbi porang atau yang dikenal dengan istilah atau nama iles-iles. Dan untuk tepung porang sendiri ini sudah peminatnya sudah sangat banyak, bahkan bisa diekspor sampai ke negara Jepang. Selanjutnya, untuk manfaat selanjutnya adalah untuk pembuatan lem dan untuk bahan kosmetika. Jadi selain bahan baku pembuatan tepung, porang sendiri ini merupakan umbi-umbian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan lem dan juga kosmetik. Dalam penelitian ini selanjutnya, panen pertama kali ini dilakukan setelah umur tanaman mencapai 2 tahun dari benih bubil atau benih katak. Tanaman ini hanya mengalami pertumbuhan selama 5-6 bulan tiap tahunnya, yaitu pada saat musim penghujan. Untuk selanjutnya, sedangkan di luar masa itu, tanaman ini mengalami masa istirahat atau masa dorman. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah 1. Mampu melakukan pemanenan porang dengan produktivitas optimal. Tujuan yang kedua adalah memiliki aturan tentang distribusi manfaat budidaya agroforestry porang. Dan yang ketiga adalah mampu meningkatkan nilai tambah porang dengan produk pasca panen. Untuk yang kedua adalah metode. Yang pertama adalah tempat penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan di Desa Banyusoko. Banyusoco merupakan desa terluas di Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, dengan total luas wilayah mencapai 2053 hektar. Jumlah penduduk desa ini sebanyak 4.488 jiwa yang tercatat pada tahun 2015, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan juga buruh tani. Dan di sini juga terdapat peta wilayah dari Banyusoco, desa di Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul. Selanjutnya adalah gambaran tentang lahan di desa Banyusoco sendiri. Jadi di desa ini nih terdapat berbagai macam lahan, mulai dari lahan pertanian, kemudian sawah, tanah kering atau tegalan, hutan rakyat dan juga hutan negara, dan juga termasuk pemukiman masyarakat. Keberadaan hutan salah satu modal sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan warga desa Banyusoco. Jadi warga desa di sini nih mayoritas ini memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian metode penelitian yang dilakukan atau yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama observasi, kemudian riset kualitatif dan juga studi banding. Untuk yang pertama adalah observasi. Observasi ini ditujukan untuk mengetahui pertumbuhan porang yang sudah ditanam sejak 1 tahun. Jadi observasi ini kayak kegiatan untuk mencari tahu atau langsung turun ke lapangannya gitu untuk melakukan survei. Selanjutnya adalah riset kualitatif. Riset kualitatif ini dilakukan melalui diskusi yang sistematis dan terarah.
Jadi di sini diskusi yang dilakukan ini dilakukan oleh pihak yang melakukan penelitian dan juga untuk pihak masyarakat di Desa Banyusoco tersebut yang bergelut dalam bidang agroforestry porang. Kemudian ada studi banding. Studi banding ini dilakukan dengan konsep belajar yang dilakukan pada lokasi yang berbeda. Jadi untuk perbandingan gitu dengan daerah lain. Baik, selanjutnya adalah hasil dan juga pembahasan. Jadi hasil yang pertama dalam penelitian ini adalah hasil dari kegiatan observasi, di mana kegiatan ini dilakukan dengan cara mengamati tanaman porang yang sudah ditanam. Jadi peneliti ini melakukan observasi atau kegiatan suatu pengamatan di sebuah lahan agroforestry porang, di mana pada lahan tersebut itu sudah ditanam tanaman porang sejak 1 tahun yang lalu. Adapun hasilnya bisa dilihat seperti yang ada di gambar, yaitu gambar pertumbuhan porang tahun pertama 2019 di Desa Banyusoco, HKM Sedio Rukun. Selanjutnya, untuk hasil yang kedua adalah riset kualitatif. Jadi kegiatan dilakukan dengan cara berdiskusi untuk menyusun aturan-aturan kelompok. Ini seperti gambar di samping, bahwasanya riset kualitatif dilakukan dengan cara diskusi terarah, di mana di situ dilakukan di lapangan yang melibatkan petani porang dan juga pihak peneliti dan melakukan diskusi yang tentu saja terarah dan diarahkan oleh pihak peneliti. Jadi diskusinya itu ngalir gitu, ada arahnya. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan yang selanjutnya adalah studi banding, di mana studi banding dilakukan di Desa Marian. Hal ini ditujukan untuk membandingkan tanaman porang yang sudah ditanam dengan yang ada di Desa Marian. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwasanya studi banding itu dilakukan di lain tempat, di mana penelitian dilakukan di Desa Banyusoco, Pelayan, Gunung Kidul, Indonesia, sedangkan studi bandingnya dilakukan di Desa Marian. Hal ini bertujuan untuk membandingkan hasil maupun kualitas dari tanaman porang yang sudah ada dan sudah ditanam di Desa Banyusoco dengan tanaman porang yang ada di Desa Marian. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan pasca panen. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara pengolahan pasca panen. Jadi di sini merupakan kegiatan edukasi kepada masyarakat petani porang untuk bisa berpikir atau bisa memilih kira-kira porang itu akan diolah sebagai apa gitu, akan diapakan setelah dipanen, baik diolah sendiri maupun dilakukan pengeksporan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pertama dari penelitian ini adalah kegiatan fasilitasi kelompok tani porang di Gunung Kidul sangat diminati oleh masyarakat. Hal ini tampak dari antusiasme mereka mengikuti serangkaian kegiatan yang diadakan. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak peneliti, baik kegiatan penyuluhan tentang kegiatan pasca panen maupun berbagai macam kegiatan seperti teknik pemanenan, itu sangat diminati masyarakat, khususnya oleh para petani di daerah tersebut. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan poin yang kedua adalah pemahaman anggota kelompok tani HKM dalam budidaya porang dan pemanen pasca panen menjadi lebih baik lagi setelah mengikuti rangkaian kegiatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimbawan.